Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Rahmayanti dengan NIM C1401211011029 dari kelompok 2 paralel 3. Di sini saya akan mereview materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari minggu kedua hingga ke minggu 11. Nah, materi praktikum ini mencakup ciri seksual, organ reproduksi, perkembangan gonad, diameter telur dan fekunditas, HSI-GSI, induksi hormonal, rekayasa kelamin, bioasai, dan preservasi gonad. Yang pertama adalah ciri seksual. Nah, ciri seksual pada organisme akuatik ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Yang di mana ciri seksual primer ini dapat dilihat dengan cara membedah dan melihat bentuk gonadnya yang dimiliki. Sementara ciri seksual sekunder ini dapat dilihat dengan mengamati ukuran, warna tubuh, terus bentuk, bahkan corak yang ada di tubuh ikan tersebut. Jadi, dalam ciri seksual sekunder ini itu bisa dilihat dengan mata secara langsung. Salah satu contohnya adalah ikan gapi. Nah, sirip ekor ikan gapi jantan ini mempunyai corak dan warna yang lebih cerah dibandingkan dengan ikan gapi betina yang mempunyai warna yang tidak mencolok atau kurang menarik. Selain itu, ikan gapi jantan ini memiliki tubuh yang lebih kecil daripada ikan betina. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini, ikan gapi jantan ini memiliki ekor yang bagus, yang coraknya bervariasi gitu. Sementara dalam ikan gapi betina ini monoton lah gitu, tidak bagus, tidak menarik gitu. Nah, ini tuh berdasarkan Clearonisa et al. 2020 dan Lee et al. 2019. Oke. Selanjutnya ada organ reproduksi. Nah, salah satu organ reproduksi itu ada gonad. Nah, gonad apa sih? Nah, gonad ini merupakan organ reproduksi yang berperan untuk menghasilkan sel gamet dan hormon seks atau bisa disebut steroid. Nah, gonad ikan jantan ini berupa testis dan gonad ikan betina ini berupa ovari. Nah, gonad ikan gapi itu terletak di bawah ruas-ruas tulang vertebrata di atas saluran percikan makanan dan berjumlah sepasang. Nah, ini menurut Khaironisa et al. 2020. Lalu ada perkembangan gonad. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, gonad pada ikan jantan itu berupa testis dan gonad ikan betina ini berupa ovarium. Nah, apa sih testis itu? Nah, testis itu memiliki ciri-ciri itu bentuknya memanjang, bersifat internal dan berpasangan, berwarna putih kekuningan, ukuran dan warna bervariasi tergantung pada TKG. Nah, TKG itu merupakan tingkat kematangan gonad. Sementara ovarium itu bentuknya itu longitudinal, bersifat internal dan sepasang, ukuran dan warna bervariasi tergantung pada TKG. Ini menurut Kusuma 2014. Nah, ini merupakan gambar dari TKG 2, TKG 3, hingga TKG 4. Perbedaannya ini, pada TKG 2 ini ukuran testisnya itu mulai membesar dan memanjang, berwarna krem dan bentuk permukaannya halus. Nah, pada TKG 3, ukuran testis itu lebih besar, berwarna putih bening transparan, dan bentuk permukaannya bergerigi. Lalu pada TKG 4 ini, ukuran testisnya itu lebih besar dengan warna putih susu dan testis semakin pejal, seperti itu. Nah, ini ada perbandingannya sangat terlihat jelas dari TKG 2, TKG 3, bahkan TKG 4. Lalu ada diameter telur dan fekunditas. Nah, diameter telur ini dipengaruhi oleh perkembangan gonad. Nah, dikarenakan dengan berkembangnya gonad akan membuat semakin besar sebaran garis tengah telurnya gitu. Sementara fekunditas merupakan jumlah telur yang terlihat dari penyebaran diameter telur pada gonad yang sudah matang. Nah, diameter telur dan fekunditas dari ikan gapi. Pada tingkat 2, diameter telur ikan gapi pada tingkat 2 itu memiliki ukuran sebesar 1,03 sampai 1,78 mm. Sementara pada tingkat 3, diameter telur ikan gapi itu
1,53 sampai 2,01 milimeter. Nah, pada tingkat keempat, diameter telurnya sebesar 2,01 sampai 2,25 milimeter. Nah, fekunditas ikan gapi itu berkisar antara 10 sampai 6 buah butir telur per ikan. Ini menurut Kairunisa et al. 2020. Nah, ini seperti ini eh, telur ikan gapi. Lalu ada HSI dan GSI. Nah, GSI apa sih? Nah, GSI itu merupakan Gonad Somatic Index. Nah, indeks kuantitatif yang menunjukkan suatu kondisi seksual ikan. Nah, biasa digunakan untuk parameter pemilihan ikan dan memiliki peningkatan nilai yang berbanding lurus dengan pertumbuhan gonadnya. Sementara HSI atau Hepatosomatic Index itu nilai presentasi perbandingan antara bobot hati dan rasio berat tubuh ikan. Lalu selanjutnya ada induksi hormonal. Nah, induksi hormon merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada perkembangan ikan. Nah, salah satu jenis hormon yang sering digunakan dalam dunia aquaculture untuk pematangan gonad ikan itu adalah hormon OODF. Nah, seperti yang ada di gambar sini, hormon OODF. Nah, induksi OODF ini biasanya digunakan dengan konsentrasi 1,74 mm per kilogram pakan. Nah, sehingga biasanya dapat menghasilkan jumlah larva yang tinggi. Ini menurut Yulianto et al. 2019. Nah, selain dari hormon OODF ini, jenis hormon yang sering digunakan itu ada FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Nah, apa sih manfaat memberi hormon pada ikan itu? Nah, manfaatnya itu dapat memperoleh gamet di luar musim pemijahan dan memperoleh gamet lebih dini serta efisiensi produksi meningkat. Kenapa bisa dibilang memperoleh gamet di luar musim pemijahan? Karena beberapa organisme akuatik itu biasanya memijah di waktu-waktu atau di musim-musim tertentu saja gitu. Dengan adanya induksi hormonal ini, kita bisa mendapatkan gamet itu lebih cepat daripada musim pemijahan organisme akuatik tersebut gitu. Nah, metode pemberian hormon ini ada 3 loh, ada oral, perendaman, dan penyuntikan. Apa sih perbedaannya? Biasanya oral itu digunakan caranya itu dengan melapisi pakan dengan hormon yang ditambahkan bahan perekat. Sementara perendaman hormon pada benih ikan. Jadi benih ikan itu direndam di dalam hormon gitu. Sementara kalau penyuntikan itu biasanya tuh ikan yang sudah besar itu disuntik, yang sudah emang udah matang gonat nih, disuntik menggunakan hormon uh, hormon yang terus penyuntikan itu melewati otot gitu. Pembuluh vena, rongga otak, dan rongga perut. Nah, tujuan ini tuh berguna untuk merangsang agar cepat terjadinya induksi hormon gitu. Lalu selanjutnya ada rekayasa kelamin. Nah, rekayasa kelamin ini biasa disebut seks reversal, di mana seks reversal ini merupakan teknik produksi monoseks yang menerapkan rekayasa hormonal dengan merubah kelamin betina menjadi jantan atau bisa disebut maskulinisasi atau sebaliknya, yaitu merubah kelamin jantan menjadi betina. Nah, biasanya pada pembudidaya ikan nila ini banyak yang merubah eh, kelamin ikan nila ini yang tadinya betina menjadi jantan. Kenapa seperti itu? Karena perkembangan ikan nila jantan ini lebih cepat daripada perkembangan ikan nila betina gitu. Biasanya itu lalu ada namanya larutan asetokamin yang dimana larutan ini pewarna digunakan untuk mewarnai gonat. Nah, ini salah satu contohnya ini ada gonat yang sudah diwarnai dan dilihat menggunakan mikroskop. Ini merupakan gonat ovarium atau gonat yang ada di ikan betina gitu. Lalu selanjutnya ada teknik bioassay. Teknik bioassay itu merupakan suatu uji untuk mengetahui sifat racun dalam suatu bahan pencemar yang dapat memberikan dampak negatif seperti kematian pada organisme akuatik gitu. Nah, teknik ini akan memberikan informasi toksisitas seperti sedimen terhadap biotik akuatik dan juga dalam penilaian
dan perlu juga dalam penilaian kualitas lingkungan pesisir. Nah, biasanya dalam bioase ini menggunakan metode ELISA atau biasanya disebut enzim linked immunosorbent assay. Nah, apa sih metode ELISA ini? Itu uji serologis dengan mengkombinasikan antara antibiotik spesifik dengan enzim yang memiliki fungsi sebagai pelacak keberadaan antigen. Lalu ada preservasi gonad. Preservasi gonad merupakan pengawetan sperma maupun sel telur sehingga dapat digunakan saat keperluan konservasi jenis-jenis ikan yang sudah langka, seperti intensifikasi benih. Jadi, kalau misalkan ada ikan suatu spesies jenis ikan yang sudah langka, kita bisa nih, kalau misalkan kita mau konservasi, kita bisa menggunakan eh, sperma yang sudah kita awetkan itu. Lalu di sini larutan extender adalah media pengencer sperma yang berperan penting dalam kriopreservasi. Nah, fungsinya ini untuk menginduksi motilitas awal dan meningkatkan fertilisasi sperma. Nah, biasanya tuh larutan extender yang sering digunakan itu ada madu, Pocari Sweat, dan air kelapa. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mereview semua materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan 2 hingga pertemuan 11. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.